Kawan-kawan kita yang beternak babi berskala kecil sering mengeluh karena biaya pakan yang terlalu mahal dan sulit memperoleh pakan karena penyebab lainnya. Nah, mari kita manfaatkan bahan pakan lokal yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti limbah batang pisang dan sejenisnya untuk kita jadikan pakan alternatif. Dalam memanfaatkan limbah batang pisang, tentunya kita olah dengan teknik-teknik atau metode tertentu agar kemudian baru kita berikan ke ternak. Kebetulan yang kita gunakan pada video ini adalah kita merebusnya. Namun dalam merebus batang pisang tersebut dalam video ini kita campurkan dengan bahan tambahan lainnya seperti batang atau daun keladi dan batang atau sisa sayuran kangkung. Jadi setelah batang pisang itu sudah kita siapkan, kita juga perlu siapkan alat sederhana saja seperti parang, juga wadah untuk kita bisa menyimpan batang pisang yang sudah kita cincang. Jadi cara mengirisnya itu seperti ini. Kita iris dulu tipis-tipis. Kita pastikan bahwa alat atau parang yang kita gunakan sudah benar-benar tajam seperti yang ada pada video ini. Ingat, semua yang kita lakukan perlu berhati-hati, memperhatikan keselamatan kita. Nah, setelah sudah kita cincang setipis mungkin, kemudian kita cincang lebih halus lagi. Jadi ada beberapa tahapan dalam proses pencincangan. Jadi seperti ini, seperti yang kita lihat pada video ini. Ini kita tahap kedua, yaitu mencincang dengan tekstur yang lebih halus agar ternak akan mudah pada saat mengkonsumsinya. Ingat, parang harus tajam, juga kita berhati-hati saat menggunakannya. Setelah kita pastikan batang pisang sudah memiliki tekstur yang halus, kemudian kita pindahkan ke wadah khusus, wadah penampung sementara, sebelum kemudian kita memasukkan ke tempat masak, yaitu kebetulan yang kita gunakan itu drum. Jadi seperti ini teman-teman, teksturnya harus sekali bersih. Dan yang berikut ini kita memasukkan batang pisang yang sudah dicincang ke dalam drum dalam posisi drum sudah terisi air dan posisi api sudah siap, artinya air tersebut sudah hangat atau sudah panas. Kita masukkan sampai batang pisang yang dicincang itu kita habiskan ke dalam drum. Kemudian kita menyiapkan bahan ikutan lainnya seperti batang ataupun daun keladi. Daun keladi dan batangnya itu kita cincang setelah batang pisang kita masukkan ke dalam drum. Kita cincang dengan sangat halus juga seperti yang kita lihat dalam video ini. Kita cincang sedikit demi sedikit, seperti ini teksturnya. Minta maaf, di video ini drumnya terlihat karat, tapi ini hanya di atas saja dan tidak berpengaruh selama ini. Kita sudah mencucinya sampai bersih. Kemudian kita memasukkan lagi batang kangkung yang sudah kita siapkan tadi. Kita cincang dengan ukuran yang sehalus mungkin. Kalau untuk kangkung dengan keladi, kenapa kita masukkan dari belakang? Karena memang bahannya itu cepat masak. Bahkan kita kasih mentah saja sebenarnya bisa dikonsumsi oleh ternak babi. Seperti ini kita cincang dan kita selalu berhati-hati. Kemudian semua bahan setelah kita cincang kita campurkan secara merata seperti ini. Baik, jadi ini kita campurkan. Kondisi dalam drum sudah panas. Bahan bagian bawah berupa batang pisang sudah
lumayan mendidih tadi, dan ini kita balik-balik agar semua bahan tercampur secara merata. Kemudian kita biarkan, dan kita akan kembali menceknya lagi untuk selalu kita membalik. Kita membolak-balikan agar posisi panas itu bisa merata mengenai seluruh bagian bahan yang kita gunakan tadi. Kita pastikan bahwa apinya menyala dengan baik. Tentunya kita butuh bahan bakar, yaitu kayu api. Ingat, ini sudah beberapa saat kemudian sudah terlihat hampir jadi, hampir masak, dan hampir sudah kita berikan ke ternak. Dan ini sudah kita salin ke ember untuk kita akan berikan kepada ternak babi. Dan ini kita mencampurkan pelet 552 2 gayung dengan bahan yang kita rebus tadi sebanyak 5 gayung. Jadi total pemberian pakan tiap hari untuk 2 ekor ini totalnya adalah 7 gayung. Untuk pasti kilonya kita tidak pastikan, tapi implementasi di lapangannya seperti itu. Baik, jadi ini sudah kita berikan kepada ternak, dan ternyata ternak sangat menyukainya. Dan ini kita sudah memberikannya sudah cukup lama. Memang awalnya kita hanya menggunakan pakan tokoh, tapi kita membutuhkan biaya yang sangat besar karena memang saat ini biaya pakannya semakin meningkat, namun harga babinya itu menurun karena ada isu penyakit dan lain sebagainya. Jadi teman-teman, kita boleh melihat di video ini babinya makan dengan sangat lahap sekali. Minta maaf, ini tempat pakannya memang kita sengaja pakai ini karena sudah rusak tempat pakannya, tempat pakan permanennya. Nah, ini adalah ternak babi yang satunya, jenis durok. Ini saat ini lagi bunting 1 bulan. Ini kita juga berikan dan ternyata suka sekali. Mestinya tekstur makanannya agak kering karena kita campurkan dengan pelet, namun karena pakannya masih panas tadi, maka kita campurkan air sedikit agar pakannya agak dingin dan kita boleh cepat diberikan ke ternak. Karena memang sudah jamnya untuk kita beri pakan, namun tadi ada keterlambatan sedikit, sehingga kita paksa mencampurnya dan kita memberikan secepatnya, karena kita tahu bahwa ternak babi ini kalau lapar itu sangat ribut, dan kita berusaha memberi pakannya itu tepat waktu agar tidak suara dari ternak babi ini tidak mengganggu ketenangan tetangga-tetangga di sekitar kita. Baik Bapak Ibu, demikian jadi itu pengalaman kita untuk bagaimana hemat pakan ternak babi.